Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, korban kopi sianida oleh Jessica Wongso kembali menjadi perhatian publik. Kasus ini sebenarnya sudah berakhir dengan vonis 20 tahun penjara untuk Jessica Wongso. Namun kembali mencuat setelah sebuah film dokumenter mengangkat kisah ini lagi. Lantas apa saja fakta terkait kasus kopi sianida yang kembali viral? Dan Tribuners, berikut ini adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Hari kejadian hari yang biasa saja. Jadi ada beberapa table memang yang sudah terisi. Video yang merekam Jessica Wongso mengatakan dipaksa Irjen Pol Krisnamurti untuk mengaku membunuh Mirna Salihin kembali viral di media sosial. Diketahui video tersebut diambil saat Jessica Wongso menjalani sidang pembunuhan Mirna Salihin di tahun 2016. Video itu kembali viral setelah dokumenter berjudul Ice Cold tayang di Netflix pada 28 September 2023. Pasalnya dokumenter tersebut membahas soal kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Diketahui Mirna meninggal dunia setelah meminum kopi yang dicampur racun sianida oleh sahabatnya Jessica Wongso. Lalu dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica Wongso menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jessica saat itu mengaku dirinya didatangi Irjen Krisnamurti di dalam tahanan. Kala itu Irjen Krisnamurti menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Irjen Krisna, kata Jessica Wongso, mengucap sumpah untuk menaruhkan jabatannya dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dan sembari meneteskan air mata, Jessica juga membongkar bahwa dirinya saat itu dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Jessica Wongso bahkan mengakui Irjen Krisnamurti sempat berkata soal hukuman yang akan dijatuhi jika dirinya mengakui hal tersebut. Secara terpisah, Irjen Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica Wongso. Irjen Krisna menuturkan pada pemeriksaan, ia hanya meminta Jessica Wongso mengatakan segala hal yang ia ketahui tentang kematian Mirna. Ayah Mirna Salihin yang bernama Edi Darmawan Salihin menjadi sorotan setelah muncul dalam film dokumenter garapan Netflix. Dalam film itu, Edi Darmawan mengaku mengeluarkan uang untuk menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Ayah Mirna Salihin bernama Edi Darmawan Salihin itu menjadi sorotan setelah muncul dalam film dokumenter garapan Netflix. Netflix memang menayangkan film dokumenter kasus kematian Mirna yang tewas karena menenggak kopi sianida. Dalam film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso itu, Edi Darmawan mengaku mengeluarkan uang untuk menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Saat bertaruh dalam proses hukum, Edi Darmawan berjuang sendiri tanpa bantuan pengacara untuk membela putrinya Mirna. Edi berjuang mati-matian melawan pengacara ternama Otto Hasibuan. Di akhir film dokumenter, Edi Darmawan Salihin mengungkap perasaannya setelah berhasil mengalahkan Otto di persidangan. Edi Darmawan juga puas telah menjebloskan Jessica Wongso ke penjara tanpa bukti. Bahkan Edi membuat pengakuan di depan makam Mirna kalau ia sampai mengeluarkan sejumlah uang untuk kasus ini. Jessica Kumala Wongso sendiri hingga kini masih mendekam di penjara menjalani hukuman. Ia menjadi terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Apriyanti mengatakan saat ini Jessica tengah mendekam di lapas kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bertahun-tahun berada di balik jeruji besi, Rika memastikan narapidana wanita tersebut dalam kondisi baik. Adapun kasus pembunuhan dengan sianida bermula saat 4 orang yang telah berteman sejak menempuh pendidikan di Bailey Blue College, Australia, mengadakan reuni di Jakarta. 4 orang itu adalah Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, Hani Bun Juwita, dan Vera.
Berlangsung pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, reuni akhirnya hanya dihadiri 3 orang lantaran Vera absen. Kala itu Jessica lebih dulu tiba di Olivier sebelum pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menghindari kebijakan 3-in-1 alias satu mobil minimal berisi 3 orang. Dia kemudian berinisiatif memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Tak lama setelah pesanan tiba, Myrna pun sampai di Cafe Olivier bersama Hani. Mereka mendatangi Jessica yang sudah menunggu di meja nomor 54 dan saling bertegur sapa. Myrna pun meminum es kopi Vietnam yang telah dipesankan untuknya. Namun ia justru kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Mulut korban juga mengeluarkan buih sebelum dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Myrna kemudian dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo tetapi meninggal dunia dalam perjalanan. Jessica pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa ini, namun kasus tersebut hingga sekarang masih menyimpan misteri. Menanggapi kasus ini yang viral kembali, Hotman Paris mengatakan masih ada cara untuk membebaskan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Diketahui dengan kasus kopi sianida yang menjerat, Jessica divonis 20 tahun penjara. Jessica Kumala Wongso hingga kini tidak mengakui dirinya bersalah atas kematian Myrna Salihin. Ia tetap teguh pada pendiriannya meski hakim telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya itu. Di kalangan masyarakat populer disebut dengan kasus kopi sianida. Upaya hukum di pengadilan untuk membebaskan Jessica Wongso dari penjara nyaris tidak ada. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan ke Mahkamah Agung juga ditolak. Mustahil mengajukan kasus yang sama untuk kali kedua. Namun Hotman Paris mengatakan masih ada cara untuk membebaskan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Apalagi putusan terhadap Jessica hanya pertimbangan hakim yang murni berdasarkan perkiraan, kemungkinan, probabilitas, bukan berdasarkan bukti langsung. Hotman mengatakan satu-satunya cara membebaskan Jessica adalah mengajukan gerasi ke Presiden. Namun tentu saja mengajukan gerasi ke Presiden juga harus dengan rencana yang matang. Karena dengan mengajukan gerasi, Jessica harus mengakui bersalah. Dengan kata lain, jangan sampai blunder serta-merta mengajukan gerasi namun ujung-ujungnya ditolak. Diakui oleh Hotman, pendapat tersebut memang kelihatan bodoh karena Jessica harus mengakui kesalahan, tapi itulah satu-satunya upaya hukum karena upaya hukum melalui pengadilan sudah tertutup. Ia pun mengimbau netizen jika ingin Jessica bebas untuk ramai-ramai mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Ia mengatakan demikian karena peninjauan kembali atau PK merupakan keputusan final di pengadilan. Maka satu-satunya cara adalah mengajukan gerasi. Tribuners, kasus yang belakangan kembali viral ini kembali menyisakan tanda tanya bagi publik. Siapakah pembunuh Myrna sebenarnya dan apa yang melatar belakangi pelaku melakukan tindakan tersebut? Itulah sejumlah fakta terkait kasus kopi sianida yang kembali viral belakangan. Terima kasih atas kebersamaannya menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.